Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue kering yang wajib ada setiap lebaran, yaitu kue nastar. Nastar yang saya buat ini tampilannya cantik dan glowing, rasanya enak, empuk, dan lumer di mulut. Jadi, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahannya, saya menggunakan margarin dan juga butter. Dan kedua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu agar lebih lembut dan tercampur rata. Dan ini saya aduk menggunakan balon whisk ya. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan gula halus sebanyak 50 gram. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan kuning telur 2 butir. Dan ini kita aduk kembali adonannya hingga lembut dan tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan susu bubuk. Dan ini akan saya saring terlebih dahulu. Selanjutnya, ini akan saya masukkan juga tepung terigu protein sedang. Dan ini juga akan saya saring agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini, adonannya sudah tercampur rata dan bisa dibentuk, ini sudah cukup ya. Sebelum dibentuk, ini akan saya takar terlebih dahulu menggunakan sendok takar seperti ini ukuran 5 mili. Dan ini akan saya cetak dan padatkan seperti ini agar nanti hasilnya bisa sama rata. Jika ditimbang, untuk satu adonannya kira-kira seberat 7 gram. Nah, ini adonannya yang sudah ditakar hasilnya sebanyak ini. Sekarang bisa kita siapkan isiannya, dan saya pakai selai nanas yang sudah saya bulatkan seperti ini. Dan untuk berat selai nanasnya per pieces seberat 3 gram. Untuk membentuknya, ambil satu adonan kulit, kemudian bisa kita pipihkan. Setelah dipipihkan seperti ini, kemudian bisa kita isi dengan selai nanasnya. Selanjutnya, tutup selai nanasnya dengan adonan kulit hingga tertutup rapat. Nah, setelah tertutup rapat seperti ini, sekarang kita bulatkan kembali hingga permukaannya menjadi halus dan padat. Setelah seperti ini, kita simpan di dalam loyang, dan loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi hingga selesai. Nah, ini adonannya yang sudah dibulatkan dan sudah penuh satu loyang seperti ini. Sekarang bisa kita oven. Untuk memanggangnya, saya menggunakan oven tangkring seperti ini yang sudah saya panaskan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini nastarnya akan saya simpan di rak yang paling tengah seperti ini. Dan ini akan saya panggang sekitar 40-50 menitan. Tapi setiap 15 menit sekali ini bisa kita tukar posisi loyangnya ya, agar matangnya bisa merata. Dan sambil menunggu nastarnya dipanggang, ini bisa kita bentuk kembali nastar selanjutnya. Nah, ini nastar loyang kedua siap kita oven. Sebelumnya akan saya pindahkan terlebih dahulu nastar loyang yang pertama ke bagian atas dan akan saya masukkan nastar loyang kedua di bagian bawah. Dan ini akan saya panggang sampai semua nastarnya matang. Nah, ini setelah 50 menit nastar loyang pertama sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Karena saya memasukkan ke ovennya bertahap, jadi ini juga matangnya bertahap ya. Nah, ini nastar loyang pertama sudah matang, sekarang bisa kita tunggu hingga dingin. Selanjutnya ini juga nastar loyang kedua dan ketiganya sudah matang. Sambil menunggu nastarnya dingin, saya siapkan bahan olesannya yaitu 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambah dengan minyak goreng dan susu kental manis. Agar lebih pekat warnanya akan saya tambahkan dengan warna oranye 1 tetes.
Selanjutnya, semua bahan olesan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah ini, setelah nastarnya dingin, bisa langsung kita oles. Untuk nastarnya ini akan saya oles dengan 2 kali olesan, dan olesan yang pertama ini akan saya oles dengan tipis. Untuk mengoles nastarnya, gunakan kuas yang halus agar nanti permukaan nastarnya tidak rusak. Nah ini hasilnya olesan yang pertama. Sekarang kita tunggu dulu hingga olesan yang pertamanya kering. Nah ini olesan pertamanya yang sudah kering, ketika disentuh sudah tidak lengket. Sekarang bisa kita lanjutkan lagi untuk mengoles yang kedua. Nah ini setelah selesai olesan kedua, sekarang siap untuk kita oven. Nah ini akan saya simpan nastarnya di rak yang tengah dan akan saya panggang selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan ini setelah 10 menit di oven, olesannya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Kemudian bisa kita oven lagi untuk nastar loyang selanjutnya. Nah ini hasil nastarnya. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini. Setelah nastarnya dingin, ini akan saya masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan ini hasilnya. Untuk satu resep nastar ini menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 800 ml. Nah ini bisa dilihat hasil nastarnya ini cantik banget, kulitnya glowing dan matangnya sempurna. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, empuk dan lumer di mulut. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.